Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Mario Sunjabar, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Di sini untuk memenuhi tugas final mata kuliah pengembangan citra, saya akan mempresentasikan tugas saya. Materi yang akan saya bahas di sini adalah macam operasi pengolahan pada citra, di mana saya akan membahas 4 macam, yaitu image enhancement, edge detection, binarisasi citra, dan juga konversi warna. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu image enhancement. Image enhancement atau perbaikan kualitas citra adalah proses untuk mendapatkan citra yang lebih mudah diinterpretasikan oleh mata manusia, di mana di sini saya akan bahas pencerahan, sharpening, dan juga smoothing. Pencerahan adalah proses penambahan indeks warna untuk menghasilkan gambar yang lebih terang, di mana kita lihat di sini ada algoritma pencerahan. Kalau kita lihat codingannya, bisa lihat di sini. Sebelumnya kita siapkan inputan gambar awalnya dulu, yaitu ini, yang nanti bakal ditampung ke file dan akan diolah di sini. Dengan kita tambahkan itu nilai pencerahannya, yaitu 50, dan jika kita running, maka outputnya akan jauh lebih terang. Bisa dilihat perbandingannya di sini. Selanjutnya adalah sharpening, di mana sharpening adalah operasi penajaman citra yang bertujuan memperjelas tepi pada objek di dalam citra. Jika kita lihat codingannya sebagai berikut, kita menggunakan teknik konvolasi, di mana konvolasi sendiri adalah suatu metode untuk memperjelas atau memperhalus suatu citra dengan mengganti nilai pixel ke nilai yang lebih sesuai atau berdekatan dengan nilai aslinya. Bisa kita lihat di sini, gambar pertama kita tampung ke file, lalu diubah ke dalam bentuk matriks. Nanti akan dikonvolasikan dengan array sharpening berikut dengan nilai sebagai berikut. Setelah itu akan masuk ke fungsi konvolasi. Di sini akan diproses dan nilai matriks akan dikembalikan lagi ke dalam bentuk citra. Dan jika kita running, hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah smoothing, di mana smoothing adalah pelembutan citra yang bertujuan untuk menekan gangguan atau noise pada citra. Gangguan tersebut biasanya muncul sebagai akibat dari hasil penerokan yang tidak bagus atau sensor noise, photographic grain noise, atau akibat saluran transmisi pada pengiriman data. Bisa dilihat algoritma smoothing sebagai berikut. Jika kita lihat codingannya, hampir sama seperti sharpening tadi, menggunakan teknik konvolasi. Yang berbeda adalah nilai matriks yang akan kita kalikan ke matriks citra kita. Begitu kita running, gambar yang semula penuh noise akan berubah menjadi seperti ini. Noise-nya berkurang. Selanjutnya adalah edge detection atau pendeteksi tepi, yaitu suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari objek-objek citra. Tujuannya adalah untuk memperbaiki detail dari citra yang kabur, yang terjadi karena error atau adanya efek dari proses akuisisi citra. Di sini saya akan menampilkan 6 jenis operator, yaitu operator gradient pertama, turunan kedua, kompas, Sobel, Prewitt, dan juga Roberts.
operator gradien pertama, yaitu perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang singkat dipandang sebagai fungsi yang memiliki kemaringan yang besar. Kemaringan fungsi biasanya dilakukan dengan menghitung turunan pertama atau gradien. Bisa dilihat di sini gambar awalnya, dan begitu kita jalankan programnya akan mendeteksi tepi seperti ini. Untuk codingannya bisa lihat di sini. Mulai dari kita mengambil inputan awal gambar, lalu mengubah gambar dalam bentuk matriks, dan juga kita memanfaatkan gradien min 1, 0, dan juga 1. Lalu masuk ke teknik konvolasi. Setelah diproses, gambar yang berupa matriks akan kembali dalam bentuk citra dan ditampung. Dan jika kita running, hasilnya akan seperti ini. Lanjut, operator turunan kedua. Operator turunan kedua adalah operator yang disebut juga operator Laplace, di mana operator Laplace ini mendeteksi lokasi tepi lebih akurat, khususnya pada tepi yang curam. Pada tepi yang curam, turunan keduanya mempunyai persilangan nol atau zero crossing, yaitu titik di mana terdapat pergantian tanda nilai turunan kedua. Bisa dilihat codingannya. Hampir sama seperti tadi, kita inputan awalnya kita tampung di file lalu diubah dalam bentuk matriks, dan juga kita siapkan array 2 dimensi yaitu Laplace dan juga strong Laplace, di mana akan masuk kembali ke proses konvolasi yang akan kita olah, dan setelah diolah akan kembali ke dalam bentuk citra dan ditampung. Jika kita running, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk operator kompas, yaitu operator yang digunakan untuk mendeteksi semua tepi dari berbagai arah di dalam citra. Operator kompas yang dipakai untuk pendeteksian tepi menampilkan tepi dari 8 macam arah mata angin: utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, dan juga barat laut. Bisa dilihat di sini macamnya. Untuk codingannya bisa kita lihat di sini, di mana hampir sama seperti proses sebelumnya, namun kita memiliki pilihan lebih banyak dalam melakukan teknik konvolasinya, di mana ini nilai untuk north, south, northeast, southwest, east, west, southeast, dan juga northwest. Sebagai contoh, saya menggunakan west di sini. Akan masuk ke konvolasi, lalu akan dikembalikan dalam bentuk citra, dan jika kita running, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah operator Sobel, di mana metode Sobel merupakan pengembangan metode Roberts dengan menggunakan filter HPF, yaitu High Pass Filter, yang diberi satu angka nol penyangga. Metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian dan Gaussian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF. Kelebihan dari metode Sobel ini adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi. Untuk codingannya bisa kita lihat di sini. Di sini kita menggunakan dua buah integer 2 dimensi, yaitu x dan y, di mana kedua integer ini akan masuk ke proses konvolasi beserta dengan citra yang telah kita ubah menjadi ke dalam bentuk matriks. Kembali ke dalam proses konvolasi, setelah diproses akan kembali diubah ke dalam bentuk citra dan ditampung. Dan jika kita running, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah operator Prewitt, di mana algoritma ini akan melakukan perhitungan perkiraan gradien dari intensitas sebuah citra. Operator ini menggunakan kernel
berukuran 3x3 yang akan digabungkan dengan gambar sebenarnya untuk menghitung nilai perkiraan jawaban. Untuk codingannya bisa kita lihat hampir sama seperti Sobel tadi, namun berbeda di nilai X dan Y nya. Kita ubah citra awal ke dalam bentuk matriks, lalu menggunakan integer 2 dimensi X dan Y untuk masuk ke proses kompilasi. Setelah diproses di kompilasi, akan dikembalikan lagi dalam bentuk citra dan ditampung di sini. Dan jika kita running, hasilnya akan seperti ini. Dan yang terakhir dari pendeteksi tepi adalah operator Roberts, di mana metode deteksi tepi Roberts adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 pixel. Operator Roberts mengambil arah diagonal untuk penentuan arah serta pencarian perbedaan diferensial pada arah horizontal dengan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner. Untuk codingannya bisa kita lihat sini. Hampir sama seperti metode-metode sebelumnya jika diaplikasikan dalam bentuk coding. Dan kembali ke proses kompilasi, dan begitu kita running, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah binarisasi, di mana proses ini adalah proses untuk mengubah suatu citra menjadi citra yang hanya terdiri dari warna hitam dan putih. Proses binarisasi sendiri memanfaatkan suatu nilai ambang. Sebagai contoh di sini adalah nilai T. Nilai T ini sebagai penanda jika pixel pada suatu citra bernilai lebih kecil dari T, maka akan diubah menjadi warna hitam. Sebaliknya, jika nilai pixel pada suatu citra lebih besar dari nilai T, akan diubah menjadi warna putih. Bisa dilihat di sini, semakin besar nilai T, maka akan semakin banyak warna hitam. Begitu juga sebaliknya. Untuk codingannya bisa kita lihat di sini. Inputannya akan kita tampung di file. Lalu kita tentukan juga nilai T-nya. Di sini saya mengambil contoh yaitu nilai 125. Jika suatu pixel pada citra bernilai kurang dari T, maka akan diubah menjadi warna hitam yaitu 0. Begitu juga sebaliknya, jika dia lebih besar dari T, maka akan diubah menjadi warna putih. Kita coba running. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah konversi warna, yaitu proses mengubah warna pada suatu citra. Konversi ini diperlukan karena operasi pemrosesan citra membutuhkan jenis citra yang sesuai. Di sini saya akan menjelaskan 5 jenis konversi, namun sebelum itu saya akan menjelaskan macam model warna. Yang pertama adalah model warna RGB, yaitu suatu model warna yang terdiri atas 3 buah warna, merah, hijau, dan juga biru, yang ditambahkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan berbagai warna. Lalu ada model warna XYZ, yaitu model warna yang menggunakan warna-warna fiktif, yaitu warna yang secara fisik tidak dapat direalisasikan. Selanjutnya adalah model warna CMYK, yaitu dalam model warna CMYK, warna-warna primer yang digunakan bukanlah merah, hijau, dan biru seperti RGB, melainkan cyan, magenta, dan juga kuning. Dan yang terakhir adalah model warna IHS, yaitu sistem warna yang paling mendekati cara kerja mata manusia. IHS menggabungkan informasi baik warna maupun grayscale dari sebuah citra. Konversi RGB to XYZ, bisa kita lihat algoritmanya. Dari algoritma ini akan kita aplikasikan dalam bentuk program seperti ini. Sebelum kita olah, kita membuat 3 buah
integer 2 dimensi, yaitu untuk menampung nilai red, nilai matriks merah, hijau, dan biru dari citra kita, yang nanti akan kita olah menggunakan algoritma yang tadi. Sebelum untuk mengambil nilai merah, hijau, dan biru tersebut, ada fungsi ini untuk mengambil matriks berwarna merah, hijau, dan biru dari citra kita. Lalu kita olah menggunakan algoritma tadi. Setelah diolah, akan dikembalikan dalam bentuk citra dan ditampung. Begitu kita running, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Selanjutnya adalah IJZ to RGB dengan algoritma seperti ini. Dari algoritma ini akan kita aplikasikan dalam bentuk program dengan metode yang hampir sama seperti tadi, menampung nilai warna merah, hijau, dan biru, lalu kita olah menggunakan metode yang tadi, dan di akhir kita tampung. Begitu kita running, akan kembali seperti semula. Lalu ada RGB to CMYK. Algoritmanya seperti berikut. Dari algoritma inilah kita aplikasikan ke dalam bentuk program. Hampir sama seperti tadi, kita membuat indeks integer 2 dimensi untuk menampung matriks merah, hijau, dan juga biru. Lalu kita olah menggunakan algoritma yang tadi, dan di akhir ditampung. Begitu kita running, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Lalu ada CMYK to RGB dengan metode algoritma sebagai berikut. Dari algoritma ini akan kita ubah dalam bentuk program. Kembali lagi menggunakan 3 buah integer 2 dimensi untuk menampung matriks merah, hijau, dan juga biru. Lalu kita proses, kita olah menggunakan algoritma yang tadi. Begitu kita running, maka akan menghasilkan warna seperti ini. Selanjutnya adalah RGB to EHS. Bisa kita lihat programnya. Kembali kita menggunakan 3 buah integer 2 dimensi untuk menampung nilai matriks merah, hijau, dan juga biru. Lalu kita olah untuk mendapatkan citra yang menggunakan ruang warna IHS. Jika kita running, maka akan mendapatkan citra sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.